Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan perempuan, selalu dikatakan orang perempuan itu makhluk lemah, dikatakan perempuan itu mesti dilindungi oleh laki-laki, dikatakan bahwa laki-laki itulah yang akan mengayomi, merawat, membina. Tapi kalau kita lihat apa kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min tila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apa makna yang terkandung di balik makna ucapan Nabi itu? Di balik tulang itu ada jantung. Kita bisa tegak berdiri karena sampai saat ini jantung itu masih berdegup, berdetak. Nah, saya mau tanya nih ke ibu, ke bapak sekalian, jantung melindungi tulang atau tulang yang melindungi jantung? Tulang yang bengkok itu yang melindungi jantung. Andai tidak ada tulang itu, apa yang akan terjadi? Maka jantung akan pecah, hancur. Jadi kalau begitu sebenarnya laki-laki melindungi perempuan atau perempuan yang melindungi laki-laki? Perempuan melindungi laki-laki. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, kalau bapak berkata, aku yang melindungi engkau sayangku, terbalik wahai kanda, akulah yang melindungimu selama ini. Karena kalau aku tidak ada, kamu sudah hancur selamanya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada beda antara muzakkar laki-laki dengan mu'annas perempuan. Kalau untuk perempuan itu digunakan kata hunna, kalau laki-laki hum. Beda dengan bahasa kita, mereka, laki-laki mereka, perempuan mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab hunna, apa kata Allah dalam Al-Quran? Hunna, mereka perempuan, libasul lakum, mereka adalah menjadi pakaian, menjadi kain, lakum bagi kamu laki-laki. Perempuan-perempuan itu menutupi fungsi kain. Mengapa saya berani menyampaikan tazkirah, tausiah ini? Karena ada kain yang menutupi. Kain pertama di dalam, kain di luar, ditutup lagi dengan kain. Kepala juga ada kain penutup sampai ke bawah. Maka sebenarnya perempuan menutupi laki-laki. Ketika dulu sebelum menikah, maka pada saat itu yang dia lihat adalah kesempurnaan seorang laki-laki, gantengnya, tingginya, tegapnya, hebatnya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, apa yang terjadi? Laki-laki yang tegap, kekar, semua orang takut. Tapi saat itu setelah punya anak, punya cucu, hilang semuanya. Yang tinggal apa? Keriputnya saja. Ketika sudah melalui masa-masa indah itu, datanglah perempuan yang melindungi dia. Di saat laki-laki down, melihat fotonya di masa lalu, dia lihat, oh ternyata aku tidak seperti dulu lagi, ma. Apa kata si ibu? Enggak apa-apa, apapun ada dirimu, aku terima kau dengan segala kekuranganmu. Sampai akhirnya kematian juga yang memisahkan kita. Apa jawab si bapak? So sweet. Oleh sebab itu maka jangan kita makin jatuhkan dia. Dia sudah mengaku dirinya, aku rasanya tidak rasa ada percaya diri lagi sekarang. Aku sudah down. Dulu aku tegap, kekar, perkasa, tapi sekarang sejak kena penyakit diabetes ini, aku sudah tidak lagi seperti dulu. Bangkitkan semangatnya. Tenang mas. Makanya kita kalau melihat orang dalam keadaan sakit, kita nggak boleh jujur. Jujur itu benar, baik, tapi ada masanya. Kalau kita lihat dia dalam keadaan sakit, kita berikan kesabaran. Jangan kita lihat, ini udah nggak lama lagi nampaknya nih, 2 kali Jumat gol ini, selesai nih. Tak bisa begitu. Ketika Nabi SAW naik ke atas, ibu bapak mungkin waktu pelajaran umroh kita hanya teori, tapi pada saat sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah naik ke atas. Habis sholat subuh naik taksi ke Jabal Nur, naik ke tempat Nabi menerima wahyu. Nabi turun keadaan menggigil.
Nabi 3 kali naik. Ketika umur 38 dia naik ke atas bulan suci Ramadan, tidak terjadi apa-apa. Umur 39 naik lagi ke atas, tidak terjadi apa-apa. Umur 40 naik lagi ke atas. Bayangkan, seorang suami meninggalkan istri, pergi ke bukit yang tinggi, naik ke atas, tapi Khadijah tidak pernah marah. Tapi ketika Nabi SAW turun dalam keadaan menggigil kedinginan, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Fisiknya, kedinginannya diselimuti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah 2 kali, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang menutupi dirinya. Siapa yang menghangatkan fisik tubuh Nabi? Khadijah. Tapi ternyata fisik tubuh, badan, kulit yang kedinginan, ada batin yang perlu ditenangkan. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, berangkat menuju rumah Waraqah ibnu Naufal. Hai Waraqah, ini suamiku dalam keadaan ketakutan. Apa yang terjadi pada dia? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Bagaimana keadaannya? Dia ceritakan apa yang terjadi. Kata Waraqah ibnu Naufal, yang datang kepada suamimu itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, yang pernah datang kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jangan takut, dia adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, andai nanti suatu masa penduduk negeri ini mengusir dia, aku adalah orang yang pertama yang akan menolong dia. Maka Khadijah pulang membawa kabar gembira. Fisiknya tenang karena Khadijah, batinnya tenang karena Khadijah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada mahasiswa masuk ke ruang ujian, lalu dia lihat banyak sekali ini soal dan dia komplain, banyak sekali ini soal ujian, maka kita katakan ke dia, kamu salah masuk ruang. Dunia ini tempatnya ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu, maka ketika menjadi laki-laki, maka jadilah orang yang tahan menghadapi berbagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji kamu. Syai' kecil. Kalau kau sangka bahwa engkau sedang merasakan yang besar, Allah katakan dalam Quran, syai' kecil. Yang pertama apa? Khauf, takut. Yang pertama kali tertanam dalam hati manusia adalah takut. Takut pensiun, takut tertangkap, takut sakit, takut mati, takut ibu-ibu, takut kehilangan anak, takut kehilangan suami, takut kehilangan istri, takut macam-macam. Oleh sebab itu maka hilangkan takut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafu, jangan kau takut, wala tahzan. Musa alaihissalam punya seorang ibu, punya seorang ayah, tapi tidak ada satu ayat pun bercerita tentang Abu Musa, ayah Musa, tidak ada. Yang ada bercerita tentang apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan. Wahyu di situ bukan wahyu makna wahyu di situ, kami bisikkan ke dalam hati ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Apa hubungannya dengan kita laki-laki? Orang yang membaca ayat Quran ini, kalau engkau sebagai laki-laki takut, cemas saja bawaanmu, berubahlah kau jadi perempuan. Sedangkan perempuan sehebat Nabi Musa SAW punya ibu, ibunya itu diberikan Allah kekuatan yang luar biasa. Laki-laki mesti malu. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia melahirkan anak, bersandar di sebatang pohon korma. Perempuan baru melahirkan anak, lemah di atas lemah. Allah mengatakan perempuan yang hamil melahirkan anak itu apa katanya? Sifatnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Bagaimana lemahnya? Andai saya ceritakan, ibu-ibu nggak ada yang percaya. Pernah aja Ustaz merasakannya. Lalu apa pelajaran di sana? Perempuan lemah, jauh dari kampung halaman, makanan qasiyah, tempat yang jauh, karena telinga sudah tidak tahan mendengar pembicaraan orang. Masa perempuan baik-baik, bapaknya baik-baik, ibunya baik, anaknya kok bisa hamil tanpa suami?
Maka larilah Maryam di tempat pengasingan yang jauh itu melahirkan seorang anak, tapi dia tetap tegar. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma itu dengan pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Malu kepada ibu Nabi Isa, malu kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, malu kepada ibu Nabi Ismail alaihissalam. Apakah menangis di samping batu-batu pondasi Ka'bah ketika Ka'bah sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam? Datang banjir bandang, Nabi Nuh hancur, lalu diletakkanlah seorang perempuan bersama anak kecil. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melepas pergi kembali ke Palestina. Lalu kemudian sebelum berangkat, perempuan bernama Hajar memegang ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihadza, itu yang diucapkan oleh perempuan yang lemah itu. Hai Ibrahim, ya, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Apa kata Ibrahim? Naam, ya. Maka Ibrahim pun pergi. Ustadz yang ditanyakan bagaimana laki-laki, kok Ustadz cerita perempuan? Itulah gara-gara ibu-ibu lebih banyak. Saya ingin bercerita, kamu laki-laki kok mudah sekali merasa terpuruk. Sebagai laki-laki kenapa kamu jatuh? Kenapa kamu tidak bersikap seperti ibunya Ismail? Dia tidak putus asa, dia tidak menangis, dia tidak curhat pada Allah, ya Allah, aku orang baik, suamiku nabi, anakku nabi di kota suci, kenapa penderitaan begitu berat? Tidak. Dia tidak katakan itu. Dia naik ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Perbuatan itu disebut dengan sa'i. Saya kalau ngasih manasik haji nanya ke ibu bapak, Bu, apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Maka ibu pulang kalau nampak suami sedang down, papa pergi sa'i, usaha. Oleh sebab itu jangan pernah down, jangan pernah jatuh, bangkitkan semangatmu. Yang dibacakan oleh Ananda Syakir Daulay tadi luar biasa. Alam nasrah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia yang minta kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak minta, dia diberi oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Mudah-mudahan kita termasuk yang berhati lapang. Amin ya Allah. Kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku suruh, aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis dua lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, enggak, tapi dia panggil ya Humaira, karena perempuan itu tidak menangkap. Yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar, ahmar artinya merah. Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari, maka ya Humaira. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humaira boleh nggak? Ya boleh, saya boleh. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan, iya, gitu. Kalau dia senang istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Ada 3 poin. Pertama, datang seorang perempuan menghadapi Sayyidatuna Aisyah, inna abi zawwajani liyarfa khasisatahu, ayah saya menikahkan saya dengan seorang laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya. Maka Aisyah diam menunggu Nabi pulang.
Setelah Nabi pulang, Nabi memberikan fakhayyaraha, Nabi memberikan dia pilihan. Ini pelajaran buat kita yang punya anak gadis, bahwa anak perempuan juga punya pilihan. Ini yang belum terjadi. Sedangkan kedua, yang sudah terjadi, jika suami itu orangnya baik, sopan, taat, maka tetap pertahankan, karena tidak akan terjadi pernikahan itu kecuali karena izin Allah. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama kalian berdua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka jagalah dia dengan baik. Tapi yang ketiga, andai dia tidak baik, melakukan perbuatan haram, mungkar, maka perempuan punya hak. Bila hakim yang memisah namanya fasakh, bila perempuan menuntut cerai namanya khulu', bila laki-laki yang menjatuhkan cerai namanya talak. Maka perempuan juga punya hak. Tapi kalau ada yang mengatakan, kalau perempuan menuntut cerai kan nanti ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Kalau laki-laki itu baik, sopan, santun, soleh, dia menuntut cerai, itu baru bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki itu jahat, pecandu narkoba, pezina, lalu perempuan menuntut cerai, maka tidak bergoncang tiang aras.